Kamu akan membawanya ke ranjang dengan 3 kalimat ini. Ini bukan pujian kosong, melainkan kunci terlarang yang menyalakan hasrat terdalam dalam diri wanita. Kata-kata yang membangkitkan fantasi, menembus pertahanan, dan membuatnya membayangkanmu tanpa kendali. Ucapkan dengan tenang, dan dia tak akan mampu menolak. Karena ada kata-kata yang menyentuh lebih dalam daripada tangan, kalimat yang masuk langsung ke bagian paling intim dari jiwa perempuan. Menyalakan api yang bahkan dia pikir sudah padam. Ini bukan kalimat biasa, bukan sanjungan murahan, atau ungkapan klise yang bisa dilontarkan siapapun di sebuah bar malam. Kalimat-kalimat ini terlarang karena menyentuh sisi yang sangat sedikit pria berani dekati. Karena mereka tidak hanya berbicara ke telinganya, tetapi ke imajinasinya, ke hasrat paling rahasianya. Seorang pria biasa memohon perhatian, memaksa dirinya terlihat melelahkan diri sendiri. Tapi pria yang memahami 3 kalimat ini tidak meminta perhatian, dia membangunkannya. Dia tidak mengemis kasih sayang, dia memicunya. Dia tidak meminta hasrat, dia menyalakannya. Disitulah perbedaan antara pria yang terlupakan dan pria yang terukir dalam ingatan seorang wanita. Bahkan ketika dia mencoba melupakannya. Saat kamu mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan ketenangan, dengan keyakinan yang stabil, dengan suara yang tidak bergetar karena sudah tahu apa yang diinginkan, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Logikanya, pertahanannya, alasannya menjadi rapuh, hampir tak berguna. Dan saat itulah hal yang tak terelakkan terjadi. Dia mulai membayangkanmu. Dia mulai menginginkanmu. Dia mulai mencari alasan untuk mendekat, bukan menjauh. Karena hasrat perempuan tidak ditaklukkan dengan tekanan atau paksaan, melainkan dengan kehalusan, misteri, dan perpaduan antara kontrol dan penyerahan diri yang mengubah percakapan biasa menjadi permainan erotis yang terselubung oleh kata-kata. Disinilah kalimat-kalimat terlarang itu lahir. Bukan karena vulgar, tetapi karena terlalu kuat untuk dimainkan sembarang orang. Hari ini aku akan mengungkapkannya. Bukan agar kamu menggunakannya sembarangan. Bukan agar kamu mempermainkannya seperti anak kecil dengan senjata. Aku memberikannya agar kamu memahami bagaimana seorang wanita berpikir, merasa, dan menginginkan sesuatu di kedalaman jiwanya. Karena ketika kamu mampu berbicara langsung ke sudut tersembunyi, dalam pikirannya tidak ada jalan kembali. Dia bukan hanya mendengarkanmu, dia membutuhkannya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap menggunakan kekuatan ini? Nasihat pertama, kekuatan dari yang tidak diucapkan. Pria biasa tergesa-gesa mengisi keheningan dengan kata-kata. Dia tidak nyaman dengan jeda, dengan kekosongan, seolah harus membenarkan keberadaannya. Tapi pria yang memahami seni rayuan tahu bahwa kekuatan sejati justru hidup dalam keheningan. Dan kalimat terlarang pertama tidak lahir dari tergesa-gesa, melainkan dari ketenangan. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang berbicara terlalu banyak, tetapi pada pria yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Karena misteri adalah afrodisiak, dan satu kalimat yang diucapkan pada saat yang tepat bisa membakar lebih hebat daripada 1000 pidato. Kalimat terlarang pertama ini bukan pujian murahan atau janji kosong. Ini adalah kunci yang membuka ruang rahasia di pikirannya, tempat dia sendiri mulai mengisi dengan imajinasinya apa yang tidak kamu katakan. Bayangkan situasinya. Dia berbicara, tertawa, menceritakan sesuatu yang tampak sederhana. Kamu mendengarkan bukan dengan gelisah, bukan dengan rasa lapar yang putus asa, melainkan dengan ketenangan seseorang yang tahu waktunya tidak terbatas. Lalu kamu menatap matanya, membiarkan keheningan bertahan 1 detik lebih lama dari biasanya, dan dengan suara rendah, hampir seperti rahasia, kamu berkata, kamu tidak tahu betapa berbahayanya dirimu saat tersenyum seperti itu. Berhentilah sejenak. Biarkan kalimat itu meresap. Kalimat ini terlarang karena tidak dia duga. Karena bukan pujian langsung. Karena melemparkannya ke wilayah asing, tempat bahaya dan ketertarikan saling bertaut. Kamu tidak sekadar berkata, kamu cantik atau aku suka senyummu. Kamu menanamkan ide bahwa ada kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Kekuatan yang mampu menggoyahkanmu, yang menjadikannya lebih dari sekadar wanita menarik. Kamu mengubahnya menjadi sosok yang tak tertahankan. Dalam pikirannya, permainan dimulai. Aku berbahaya?
Seberapa besar pengaruhku padanya? Kenapa dia mengatakannya dengan begitu tenang? Tanpa sadar dia mulai memikirkannya, membayangkanmu, memutar ulang momen itu. Inilah percikan pertama, menunjukkan bahwa kehadirannya berdampak padamu tanpa kehilangan kendali. Sisi stoik dalam dirimu paham bahwa kamu bukan budak hasrat. Kamu tidak tunduk pada kecemasan untuk memiliki. Namun sisi perayu dalam dirimu tahu bagaimana menggunakan ketenangan itu untuk menciptakan ketegangan. Wanita tidak menginginkan pria yang langsung jatuh. Dia menginginkan pria yang mengakui peso